Saya tinggalkan Kristen, masuk ajaran Islam karena takut dengan ayat itu. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berduka dan berbelasungkawa atas wafatnya Ustadz Yahya Waloni. Hari ini berarti ya, dimana wafatnya itu insya Allah husnul khotimah. Secara dohir beliau wafat ketika sedang melaksanakan ibadah atau sedang berada di tengah-tengah pelaksanaan ibadah. Jadi menyampaikan khutbah pertama ini di khutbah Jumat kalau tidak salah di Makassar ya, di Masjid UPA itu, di Masjid Minasa UPA. Khutbah pertama selesai, khutbah kedua selesai, terus setelah itu rubuh. Artinya apa? Orang setelah khutbah pertama akan menuju khutbah kedua. Setelah khutbah kedua akan menuju sholat Jumat. Entah menjadi imam atau menjadi makmum. Berarti di tengah-tengah momentum sedang mau melaksanakan kebaikan, setelah melaksanakan kebaikan sebelumnya wafat. Itu indah sekali ya. Lebih-lebih hari Jumat dan di masjid ya. Ini kematian yang indah. Secara dohir kita melihatnya husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu adalah akhiru kalamihi la ilaha illallah. Artinya apa? Matinya itu membawa tauhid. Bukan mesti ketika nazak la ilaha illallah. Enggak juga. Maksudnya adalah ucapan terakhir sebelum dia wafat. Ya, orang khutbah kan menyebut nama Allah, berdoa, menyebut kalimat tauhid, menyebut sholawat dan sebagainya. Ya kalau ada yang tidak percaya beliau husnul khotimah ya nggak wajib juga percaya. Ini kan secara dohir kebiasaannya itu begitu-begitu, itu ciri-ciri husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu sebetulnya ia mati membawa iman. Dohirnya mati membawa iman. Kalimat-kalimat terakhirnya la ilaha illallah, kan begitu. Ya walaupun tidak mengucapkan iman kan dalam hati, walaupun tidak mengucapkan la ilaha illallah, mati sedang tidur atau mati sakit atau apa, ya nggak mesti nggak husnul khotimah juga. Kenapa? Karena kita tidak tahu matinya bagaimana. Cuma kalau nampak seperti ini kan belum jauh itu, baru baca zikir, baru baca doa, belum ada sela gitu kan, wafat. Nah lebih dekat lah secara dohir ya, daripada tidak seperti itu. Semoga kita juga diwafatkan dalam keadaan seperti itu. Ustadz Yahya Waloni ini adalah seorang mu'alaf yang memilih berpindah kepada agama Islam dengan penuh perhitungan, dengan penuh pertimbangan dan penuh pemikiran. Sehingga ketika masuk ke dalam agama Islam, beliau menjadi salah satu dari pendakwah yang menyampaikan hal-hal yang baik tentang kebenaran-kebenaran agama Islam. Dan sudah banyak sekali orang yang menjadi mu'alaf karena menyimak pernyataan-pernyataan atau statement-statement beliau gitu. Betapa besarnya pahalanya orang yang menjadi jalan orang lain masuk kepada agama kita, agama Islam gitu ya. Kita doakan juga semoga keluarganya diberikan ketabahan. Orang meninggal secara mendadak itu lebih mengiris hati daripada orang meninggal yang sakit. Karena kalau sudah sakit itu kan sudah ada amaroh, sudah ada tanda-tanda, apalagi mungkin sakit parah gitu. Artinya sudah belajar mengikhlaskan. Tapi kalau tiba-tiba itu lebih berat ya. Makanya kita mendoakan itu, semoga Allah berikan kesabaran kepada yang ditinggalkan. Husnul khotimah itu sangat penting. Bahkan saya pernah baca banyak sekali ulama salaf itu yang menjelang ajalnya itu menangis, meraung-raung, terseduh-seduh, sampai-sampai dinasihati. Wahai Syekh, Anda ini selama hidupnya berbuat baik, mengajar, berderma, tidak pernah kami dengar
Anda menyakiti orang, tidak pernah kami dengar Anda melakukan dosa-dosa besar ya, dosa-dosa kecil juga. Kenapa takut sekali? Kenapa takut sekali tidak diampuni? Jawabannya sederhana. Saya tidak pernah takut masalah dosa. Saya tidak pernah takut masalah diampuni. Saya hanya takut saya pulang ke rahmatullah tidak membawa iman. Saya hanya takut saya ini tidak masuk kepada husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu adalah mati membawa iman. Dan ini sesuatu yang berharga sekali, lebih berharga dari apapun. Kita beramal sebanyak apapun di dunia, kalau matinya tidak membawa iman, itu menjadi tidak ada artinya. Sebaliknya mungkin selama hidupnya kita agama yang lain gitu, tidak pernah melakukan kebaikan bahkan, tapi mati membawa iman, dia menjadi orang yang tidak punya dosa sama sekali. Kita diajarkan dalam agama itu ada doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ketika Rasul mengajarkan itu, sahabat Anas bin Malik itu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau masih khawatir kami ini akan su'ul khotimah? Apakah engkau masih khawatir hati kami ini nanti akan berbalik?" Ya muqallibal qulub itu kan wahai zat yang membolak-balikan hati. Rasulullah menjawab, "Ya, saya tetap khawatir." Bayangkan Pak, Rasulullah saja di mana hidup bersama orang-orang terbaik, para sahabat, mansib tertinggi setelah Rasul, sahabat ya, setelah itu tabi'in kan. Rasul masih ada kekhawatiran tidak husnul khotimah ya, kepada sahabat-sahabatnya, apalagi kita. Jadi kalau kita mendengar orang yang memang kita tidak tahu pasti, tidak bisa kita pastikan, tetapi setidaknya dari tanda-tandanya, setelah menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, menyampaikan wasiat takwa, setidaknya khutbah itu kan mesti ada wasiat takwa. Kemudian di situ ada doa, menyebut nama Allah, lalu tidak lama setelah itu wafat. Jadi kalau ada orang wafat ketika menyampaikan ceramah, apalagi ceramahnya sedang baik, yang jelas dia wafat ketika sedang beribadah. Luar biasa Pak. Ya, samalah dengan wafat ketika sedang sholat sunnah misalnya, yaitu sama-sama sedang dalam keadaan ibadah. Semoga kita, Allah catat seperti itu ya. Semoga kita tidak wafat dalam keadaan yang tidak baik, sedang mabuk lah, sedang mencuri lah, sedang apa gitu. Walaupun tidak bisa kita memastikan orang yang mati sedang mencuri digebukin orang lalu su'ul khotimah. Itu su'ul khotimah bahasa kita. Atau orang matinya mabok su'ul khotimah. Belum tentu. Selama dia membawa iman, itu masih tidak masuk su'ul khotimah. Karena yang dimaksud su'ul khotimah itu, setidaknya substansi dari su'ul khotimah itu adalah tidak membawa iman. Karena ini menjadi catatan penting. Ini menjadi klasifikasi kholidina fid dunya, afinnar atau kholidina fil jannah. Jadi innalladzina kafaru wa matu wa hum kufarun. Wa hum kufarun itu matu, dia mati dalam keadaan kafir. Itu enggak hanya innalladzina kafaru. Orang yang beriman pun kalau matinya kafir, waliyadzubillah ya, menjadi kholidina finnar ya. Kalau kata Guru Tigarut itu secara adi gitu ya. Ya memang kalau Asy'ariyah itu hal-hal seperti itu tidak akliyat. Jadi tidak akli gitu. Artinya kalau secara akal bisa saja tidak kan begitu. Tapi secara adi. Tapi kalau Maturidiyah enggak. Naklan wasimaan itu aklan wasimaan itu. Jadi secara akal pun mesti berlaku itu kholidina finnar, kholidina fil jannah itu. Begitu ya. Jadi mari kita ucapkan belasungkawa sekaligus kita berharap semoga Allah berikan kita kematian yang indah. Kematian di jalan yang lurus, kematian di jalan yang benar, membawa iman. Semoga Allah tempatkan beliau di surganya, diampuni dosa-dosanya, dilipat gandakan pahalanya. Semoga juga tidak muncul nanti ini didaftarkan sebagai tumbal tesis. Mungkin dicari-cari nanti ceramahnya. Oh sudah pernah bela Ba'alawi ini. Nambah lagi
Allahumma hadina hadasabil